Apa sih yang menjadi keunggulan kurikulum Merdeka dan apa perbedaan kurikulum Merdeka yang ada di Indonesia dengan kurikulum pendidikan yang ada di Australia, tempat saya belajar saat ini? Kita bedah di video ini selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan kurikulum Merdeka, lebih mendalam lagi begitu ya, karakteristiknya dan juga bagaimana sih perbedaan antara kurikulum Merdeka yang ada di Indonesia yang saya ada di dalamnya begitu ya sebagai guru di sana, dan juga kurikulum di Australia yang saya sekarang sedang belajar di sini. Nah, kita akan bahas sedikit saja, tidak banyak begitu ya, terkait dengan kedua hal tersebut. Oke, kurikulum Merdeka sendiri adalah kurikulum yang berfokus kepada intrakurikuler yang beragam yang diberikan kepada muridnya, dan memang fokusnya pada konten-konten yang beragam sehingga nanti murid bisa lebih begitu ya meningkatkan karakternya, meningkatkan kemampuannya tidak hanya dalam pembelajaran di kelas saja. Karena kebutuhan zaman saat ini bukan soal kita bisa menghafal dan juga bukan soal kita bisa ranking 1 di dalam kelas, bukan, tapi bagaimana soft skills yang ada itu bisa dicapai begitu ya di dalam kelas oleh seorang murid. Dan di kurikulum Merdeka ini juga guru lebih leluasa, lebih merdeka dalam menyampaikan materi di dalam kelas. Metode apapun sangat bisa dilakukan, pastikan sesuai dengan kebutuhan murid di dalam kelasnya yang sedang mereka ajar. Nah, di kurikulum Merdeka sendiri ada 3 begitu hal yang dituntut untuk bisa jadi tujuannya atau bisa dapat hasil begitu ya dari kurikulum Merdeka tersebut. Yang pertama yaitu bahwa kurikulum Merdeka itu menguatkan soft skills dan juga karakter. Dulu kita sering ngomongin pendidikan karakter. Nah, ini kurikulum Merdeka ini menjadi salah satu kuncinya agar pendidikan karakter, agar karakter murid-murid kita di masa yang akan datang setelah mereka lulus dari sekolah itu baik begitu ya. Tidak ada lagi tuh koruptor karena mereka tuh pintar tapi mereka tidak punya adab atau tidak punya karakter yang baik ya. Jadi penting karakter yang pertama, dan yang kedua pastinya soft skills. Di sini saat ini dunia pekerjaan itu yang paling penting adalah kemampuan begitu ya, bukan soal ranking 1 itu belum tentu keterima karena soft skillsnya apa. Apakah si murid tersebut punya leadership skills, apakah punya communication skills, apakah punya decision making skills, apakah punya interpersonal skills, apakah punya skills lainnya yang memang dituntut untuk bisa masuk ke dalam dunia industri saat ini. Dan para murid-murid dibawa ke dalam penguatan kedua hal tersebut. Jadi selain skillsnya bagus, karakternya juga harus bagus, seimbang begitu. Lalu karakteristik yang kedua dari kurikulum Merdeka adalah bagaimana kurikulum ini berfokus pada materi yang esensial. Tidak ada lagi materi-materi yang tidak perlu begitu ya, seperti di kurikulum sebelumnya ataupun di pembelajaran sebelumnya yang memang kita harus mempelajari semuanya gitu ya. Tidak, kita akan lebih fokus kepada materi-materi yang penting saja yang akan dibutuhkan oleh para murid-murid kita di masa yang akan datang ketika mereka lulus dari sekolah. Dan yang terakhir adalah pembelajaran yang fleksibel. Ini pentingnya karena tidak harus begitu ya, fleksibel itu kan sangat berubah-berubah dan beradaptasi dengan kondisi dan situasi yang ada. Jadi tidak pakem dengan itu terus, tidak pakem dengan gaya itu terus, tidak pakem dengan sesuatu yang sering dikerjakan guru itu terus. Harus berubah, fleksibel dengan keadaan yang ada, dengan kebutuhan murid dalam kelas. Guru ini punya satu kelas misalnya ya, murid seperti ini nih, akan berbeda cara pengajarannya dengan kelas lain karena muridnya beda, kebutuhannya juga beda. Itu namanya fleksibel ya. Jadi murid pun juga akan tahu, oh saya bakatnya di sini, minatnya di sini, jadi akan tahu apa yang harus mereka kerjakan. Nah, kalau tadi kurikulum Merdeka di Indonesia yang kita impikan seperti itu begitu ya, yang kita inginkan seperti itu. Walaupun memang belum sempurna, tapi menjadi salah satu yang menjadi pijakan pertama sebelum masuk ke dalam sistem pendidikan yang baik, sistem pendidikan yang luar biasa yang bisa melahirkan generasi-generasi yang keren di masa yang akan datang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana sistem kurikulum di Australia secara general ya. Disclaimer terlebih dahulu, di sini saya mendapatkannya base dari experience saya di sini yang kurang lebih baru 3 bulan. Nah, nggak terlalu lama begitu. Jadi kita lihat bagaimana sistem pendidikan di sini. Secara garis besar memang tidak jauh berbeda,
Tapi memang kalahnya Indonesia adalah bagaimana implementasinya, bagaimana impian-impian yang tadi kita inginkan itu bisa dijalankan dengan baik. Secara tingkat pendidikan itu di Indonesia kan ada 3 ya, SD, SMP, SMA itu yang wajibnya 12 tahun. Nah di Australia pun sama begitu ya, cuma dibagi 2, ada primary dan juga secondary. Primary itu dari SD lah sampai kelas 6 SD atau sampai year 6 ya, atau kelas 6 SD. Kalau di sini, nah sudah masuk ke SMP, sudah masuk ke secondary, yaitu year 7 sampai year 12. Jadi 6 tahun berikutnya disebut dengan secondary schools. Nah jadi beda, guru yang mengajar di primary schools, guru dengan yang mengajar di secondary schools. Dan guru-guru di sini untuk bisa mengajarnya butuh yang namanya banyak sekali sertifikat. Tidak bisa sembarang orang menjadi guru di sini. Ya, dan untuk menjadi guru di primary dan juga secondary schools itu wajib punya S2. Punya gelar S2. Beda dengan Indonesia ya, masih di S1 gitu ya. Kalau di sini wajib S2. Dan untuk jadi guru di perguruan tinggi pastinya harus S3, PhD ataupun pokoknya yang sudah bergelar doktor gitu ya. Jadi memang dari kualitas gurunya juga kita sudah kalah jauh ya, karena tingkat levelnya sudah berbeda. Sementara dari tingkat pendidikannya tadi juga berbeda, walaupun tidak jauh perbedaannya karena hanya beda levelnya saja, beda jenjangnya saja. Nah dari segi pemilihan mata pelajaran pun di Australia ini untuk muridnya itu sudah menyesuaikan dengan keinginan bakat mereka. Kalau tadi kan di kurikulum Merdeka kita baru mulai nih, murid itu bakatnya apa, minatnya apa, baru mulai, silahkan pilih begitu ya. Walaupun mata pelajaran yang wajibnya masih ada, walaupun tadi yang esensialnya juga masih cukup banyak begitu ya. Nah di Australia mah sudah banyak yang limitasi begitu ya, tidak semua mata pelajaran harus dipelajari begitu ya. Jadi akan menyesuaikan dengan linearitas mereka mau nanti kuliahnya di mana, itu yang pentingnya. Karena kalau mereka mau jadi seorang engineer ya, mata pelajaran apa di sekolah yang harus mereka pelajari, nah mereka bisa milih sendiri gitu ya. That's why kenapa mereka lebih enak belajarnya, suka belajarnya, karena mata pelajarannya mereka yang pilih. Sementara di kita mata pelajarannya masih harus ditentukan oleh pemerintah, belum bisa milih karena memang implementasi di lapangan sulit. Kita bermimpi untuk itu, tapi implementasi di lapangan memang karena Indonesia sangat luas dan berpisah-pisah, jadi memang butuh waktu. Insya Allah pasti kesana juga. Dan pastinya untuk ini sangat penting juga. Kenapa? Karena nanti pada saat masuk ke dunia industri, para murid-murid itu tidak canggung dan tidak ada lagi yang namanya masuk ke dunia kerja udah punya pengalaman apa gitu ya. Tapi saya mau punya kerja tapi ada tulisannya harus punya pengalaman, kan pusing ya. Jadi kan mereka itu harus punya yang namanya pengalaman di sekolah yang memang cocok untuk bisa masuk ke industri tersebut ya, kayak SMK lah kalau di Indonesia itu ya. Jadi SMK itu kan sudah menyesuaikan dengan industrinya. SMK-nya SMK farmasi, nanti kerjanya di farmasi. SMK-nya desain grafis, bekerjanya di DKV ya, atau di dunia visual grafis. Jadi menyesuaikan. Nah pengennya si SMK ini menyeluruh ke seluruh sistem pendidikan atau ke seluruh jenjang pendidikan seperti di Australia ini. Karena di Australia tidak ada SMK, tapi adanya sekolah yang memang fokus kepada setiap bakat dan minat yang ditekankan kepada muridnya untuk dikembangkan di dalam kelas, di dalam sekolah ya. Sehingga lalu apa yang menjadi hubungannya antara Indonesia dan Australia pendidikannya? Menurut saya ini Indonesia itu sedang berada ke sana walaupun masih di sini. Australia sudah di sini, Indonesia sedang OTW ke sana dengan kurikulum Merdeka ini. Karena tidak ada perbedaan yang signifikan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum di Australia saat ini. Kurikulum Merdeka hanya awalan saja untuk Indonesia punya sistem pendidikan yang baik. Dan kita di sini sebagai guru harus mendukungnya. Kita di sini sebagai murid harus juga mendukungnya. Jangan sampai nanti kurikulum Merdeka ini stuck di tengah jalan, yang akhirnya tidak bisa jalan dan tidak bisa dikerjakan dengan baik, dan akhirnya jatuh lagi, ganti menteri, ganti kurikulum lagi, ganti menteri, ganti kurikulum lagi, kan capek ya. Cukup di kurikulum Merdeka saja. Mungkin ada beberapa versi evaluasi, versi perbaikan, semakin baik, tapi jangan diganti lagi begitu ya, sehingga nanti punya pendidikan yang baik sekali yang bisa melahirkan generasi-generasi luar biasa untuk Indonesia di masa yang akan datang. Demikian pembahasan kurikulum Merdeka dengan kurikulum di Australia saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi insight baru bagi para penonton di video ini ya. Terima kasih, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.